Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatma Ardian, NIM 1861304, dan rekan saya M Faisal Arfani, NIM 1861288. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis catering bidang usaha kuliner catering. Yang pertama, gambaran bidang usaha. Bisnis kuliner adalah salah satu jenis usaha yang dilakukan seseorang yang bergerak di bidang makanan. Catering merupakan istilah umum untuk usaha yang melayani pemesanan berbagai macam makanan dan minuman siap saji untuk pesta maupun kebutuhan dalam suatu instansi dengan skala yang besar. Industri jasa boga atau usaha catering saat ini telah berkembang sangat pesat. Selain itu, industri jasa boga dapat juga melayani berbagai macam kebutuhan seperti di restoran, fast food, hotel, penyajian makan di suatu pesta untuk karyawan pabrik dan perkantoran, atau lain-lain. Pesanan akan diantar ke tempat pesta, tempat seminar, dan sebagainya beserta pramusaji yang akan melayani tamu-tamu pada acara tersebut. Potensi usaha catering rumahan yaitu bisnis catering yang melayani pesanan makanan sampai dengan 100 orang. Catering rumahan ini meliputi rantangan untuk rumah tangga, pesanan prasmanan untuk pengajian atau arisan, pesanan nasi box untuk 20 sampai dengan 100 porsi serta pesanan nasi tumpeng. Catering acara hajatan yaitu catering dengan sistem prasmanan dan ditambah dengan pesanan nasi kotak serta tumpeng. Catering kantoran yaitu bisnis catering rantangan karyawan kantoran, prasmanan atau nasi box sebagai perayaan ulang tahun perusahaan atau syukuran. Bentuk badan usaha. Industri perorangan (PO) merupakan suatu tipe industri yang dijalankan oleh satu orang owner. Owner memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Alasan menggunakan usaha perserorangan adalah modal relatif kecil bisnis catering rumahan. Yang pertama adalah karena modal yang relatif kecil dengan keuntungan yang besar. Syarat legalitas badan usaha. Legalitas usaha. Setiap bisnis memerlukan izin usaha sebagai pengakuan resmi dan alat bukti pengesahan dari pemerintah dan untuk menunjang segala kegiatan usaha baik ekspansi maupun pengajuan penambahan modal dari bank dan lain sebagainya. SIUP, surat izin usaha perdagangan. SIUP adalah surat izin diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Fungsi surat usaha perdagangan yaitu sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang dilakukan. Situ, surat izin tempat usaha. Setiap perusahaan situ demi keamanan dan kelancaran usahanya dikeluarkan oleh pemerintah dasar hukum surat izin tempat usaha atau situ biasanya dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk perda peraturan daerah. Di dalam peraturan daerah tersebut diatur mengenai bagaimana sistem untuk mendapatkan situ dan informasi lainnya yang terkait dengan situ surat izin tempat usaha tersebut. NPWP, nomor pokok wajib pajak, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan untuk sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disebut Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disebut BPOM merupakan sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.
Analisis dampak lingkungan hidup. Dampak yang akan timbul dalam usaha ini mengevaluasi aspek lingkungan, baik secara lingkungan industri maupun lingkungan hidup. Dalam lingkungan industri, usaha ini telah melakukan berbagai macam langkah antisipasi untuk menghindari pengaruh buruk yang dapat merugikan. Sedangkan dalam lingkungan hidup, usaha ini memberlakukan evaluasi terhadap AMDAL sehingga tidak merugikan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan aspek lingkungan tersebut, maka usaha catering box dapat dikatakan layak. Jadi dari semua kajian aspek-aspek tersebut dapat diketahui bahwa usaha ini layak untuk dijalankan dan direkomendasikan. Saya yakin usaha catering box ini layak untuk direalisasikan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di dunia bisnis dan era global seperti belakangan ini. Analisis dampak teknologi. Teknologi yang dimaksud meliputi pengaplikasian dinamika, problematika, dan implikasi kewajiban bisnis catering. Teknologi dalam pengelolaan bisnis catering ini seperti takeaway, online, GoFood, atau yang lain. Hingga saat ini belum ada pengaplikasian teknologi skala masif di pengolahan bisnis catering ini. Keterbatasan teknologi juga mengakibatkan implementasi pengurangan jumlah menu yang sebenarnya ada di catering tersebut, sehingga aktivitas usaha ini di lingkungan usaha dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.